teman-teman. Saya pikir-pikir, aduh parkiran juga nggak ada. Gimana ntar marah motornya? Dari Bintaro saya memulai solo touring mengelilingi Pulau Jawa, melintasi Pantura hingga JJLS Pansela. Menuju ujung timur Pulau Jawa, kembali lagi ke ujung barat. Seri kali ini saya beri judul Jawa 360. Let's the adventure begin. Kita mulai dari Bintaro. Assalamualaikum, selamat pagi. Berapa sekarang? Jam 8.30 Om. First stop nih Om di Eretan Indramayu. Solo touring kali ini rencana insya Allah tuh saya mau ke arah timur Jawa sih, dengan beberapa titik stop. Pertama kita mau ke Semarang, terus mungkin nginep semalam. Nah besoknya baru kita ke Surabaya. Dua panir, satu tailback Linovo 30 liter sama tas gendong kamera. Saya buat tripod. Udah itu aja. Nggak ada yang baru sih, kecuali apa ya? Oh ini nih, yang baru tuh ini doang nih Om. Nih, saya nambah satu lampu sorot. Kayaknya istirahatnya udah cukup 15 menitan, lumayan nih buat lempengin badan. Jam 8 berapa nih? 44. Kita lanjut Om. Bismillah.
Jadi jaraknya itu kalau di Google Map ya masih sekitar 322 kilo lagi Om ke arah Semarang. Ini Om, salah satu apa ya, kalau kita perbedaan kalau kita touring naik motor berbanding dengan road trip naik mobil tuh, yang tadi nih Om, ya pasti udah tahu lah ya, kalau begitu masuk daerah sini tuh langsung berubah baunya, semeriwing dari arah laut tuh, wing gitu. Itulah enaknya motoran tuh. Jadi kita tuh nggak kayak di mobil ya, dari Bintaro sampai sini ya AC aja kan. Sejuk gitu ya, boring. Tapi kalau kita naik motoran, ini udah kayak 3 dimensi 4 dimensi Om. Kita tuh menyatu, anginnya, baunya, Masya Allah. Sudah lama nih nggak touring jauh ke luar Jawa Barat. Ya, Insya Allah. Tapi sayangnya sayang tanda petik sih, saya nggak bisa ngajak istri Om. Saya sendiri jadinya. Saya bilang tanda petik sayangnya tuh ya sebenarnya ada ini ya, ada plus minusnya ya. Ntar deh sambil jalan kita ngomongin apa sih plus minusnya kalau kita touring jauh bareng istri. Ada minusnya, ada plusnya, banyak malah plusnya. Ini apa ya, daerah pasar kali ya, macet banyak. Kandang haur. Nah, udah kedip-kedip tuh. Jadi dari 2 tinggal 1 langsung kedip-kedip tuh Om. Jadi kita waktunya nyari SPBU. Berapa kilo sih dari rumah? 194. Plus minus ya 2 kilo sih, tadi saya lupa riset pas berangkat, tambah 2 kilo sekitar 196 kilo. Sudah kedip-kedip. Patah as belakang rodanya. Pertamaxnya SPBU. Hancur jalannya. Wih, ada Pertamax nih. Alhamdulillah. Di ini aja Pak, genepin deh jadi 100. Kayak masih bisa nih. Oke, kita genepin jadi 100 aja Om. Kita lanjut. Standar samping masih masuk. Oke Om, kita sudah ngisi bensin Pertamax 100.000. Alhamdulillah. Kita gas lagi. Nah, bisa dilihat Om ya. Jadi pagi ini saya mounting kameranya tuh, POV-nya tuh pakai ini chest mount tuh. Jadi posisinya tuh ada di dada. Jadi ya begini nih POV-nya. Ya sebenarnya saya bawa sih yang di chin mount, chest mount ya, dada. Chin mount itu yang di sini nih saya bawa. Cuman ya kayak saya pernah cerita ya, saya lagi males saya masang kamera di chin mount tuh di helm sini. Karena apa ya, ini lihat nih, ini kan GoPro saya kan pakai media mode tuh. Oh nih lihat nih. Kalau di sini Om itu udah helm modular ini berat, ditambah ini kayaknya begini nih, turun terus. Sudah gitu ya, apa namanya, saya juga lagi males naruh kamera di depan tuh. Kayaknya motovlogger banget nih. Wow, motovlogger. Kayak saya mau coba taruh sini aja deh, biar posisinya tuh kayak lebih apa ya, lebih tersembunyi gitu Om. Nggak terlalu motovlogger
ke Logor gitu Om. Nah, begitu. Tapi ya ada pro dan kon ya, ada plus minusnya kan. Kalau POV pakai chest mount tuh ya stabil aja begini. Paling kalau mau lihat kanan kiri kan saya mesti muter badan, tapi juga itu kan angle-nya nggak akan lebar gitu. Beda sama POV kalau saya pakai di chin, di dagu helm. POV-nya kan lebih enak tuh ya, jadi lebih real time. Lebih kalau buat ngevlog ya, jadi kalau saya begini kelihatan tuh begini, nah lebih enak. Cuman ya untuk kali ini nggak apa-apa Om ya, pakai chest mount dulu aja. Ini lagi malas, tapi ntar insya Allah kalau udah ke arah sana nggak tahu karena arah timur kali ya, ntar baru kita pasang chin mount. Oke, kita gas dulu Om. Berapa nih? 925 di Lingkar Indramayu. Cuaca cerah, agak adem, windy Om, berangin nih. Jadi kalau saya cruising di atas 80 tuh di helm berisik banget. Suaranya tuh masuk karena berangin nih. Tapi overall kalau di bawah 80 gini enak nih. Ya mudah-mudahan suaranya juga kedengeran jelas ya, nggak noise angin gitu. Jalur Pantura semenjak dari Kalimalang Bekasi itu overall udah bagus Om. Jadi udah tambelan ya. Ya kan habis lebaran kemarin ya, jadi dikejar tuh, udah ditambal. Cuman hati-hati aja, masih ada beberapa titik tuh yang banyak lubang. 1212 itu lumayan dalam tuh, kalau nggak antisipasi atau kaget wah bisa ngeri juga. Darat rata ada di kanan, makanya kalau bisa ambil kiri aja, kecuali kalau kosong ini nggak apa-apa kanan. Tapi kalau misalnya posisi rapat, blind spot di depan ada mobil 4 truk, itu hati-hati tuh. Awas ada ranjau tuh, ada jebakan Batman tuh. Jadi jaga jarak tuh. Kadang ini truk itu kan suka ambil kanan ya, tapi kalau begitu di depan dia ngeliat ada jalan gelombang, dia tuh kok suka goyang kiri tuh. Set, nah, kita kalau lagi meleng kaget. Makanya jaga jarak aja deh Om. Walaupun kirinya kosong, kanannya kosong juga, ya jaga jarak ya, intinya sih. Depan belakang kanan kiri. Cirebon lurus, Semarang lurus, Jatibarang kiri. Kita lurus. Penasaran di daerah mana sih? Masih di Indramayu, tapi nama daerahnya apa sih? Kertasamaya atau apa ya? Ini dari tadi Om, di sepanjang jalan ini sebelah kirinya tuh kali. Saya lihat tinggi juga airnya. Tuh. Saya pengen ngeliat. Om, kalinya tinggi juga, agak deras juga sepanjang jalan tadi di belakang tuh. Daerah mana sih namanya? Kertasemaya Indramayu. Oke, kita lanjut. Cipali, Palimanan, Cirebon lurus, masuk tol kiri. Tol Cipali ya, Mas Jawa. Tuh bayang tuh kemarin pas lagi puncaknya arus mudik dan arus balik one way. Kayak apa ya, kalau saya kebetulan mudiknya kemarin ke Bandung Om, jadi
one way nya di Jakarta Cikampek kilometer 57 sih itu nggak terlalu berasa sih. Begitu masuk Cipularang udah kosong lagi jalan. Nah, sekarang nih jalan jauhnya malah sekarang naik motor sendiri. Alhamdulillah dari tadi cuacanya bagus nih, jadi windy, agak berawan om. Agak berawan cerah, nggak hujan dan nggak panas. Mudah-mudahan sampai Semarang begini terus, amin. Kalau based on Google Map masih berapa kilo lagi ya, 250-an lagi. Majalengka Bandung kanan. Oh, waktu ke itu ya, kemana kemarin saya tuh, ke Ciremai, Majalengka kanan tuh. Empal Getong Mang Cecep. Oh ini makan siang tanggung sih, baru jam 10:05. Ntar aja lah, nunggu jam 12-an. Pas tengah hari, pas lapar-laparnya, pas panas-panasnya, kita makan siang sambil isoma. Sekarang tanggung, kita gas aja dulu. Kita mau menuju kota Cirebon. Nah ini dia kemacetan pertama yang saya temui ini om, semenjak jalan dari Bintaro tadi pagi. Apa ya, ya. Kita belok kanan ya om, kalau lurus itu ke kotanya, kota Cirebon. Oke, kita mulai. Nyalipin truk satu-satu. Mulai berbaris truknya nih. Jam 10.55 kita tiba di kota Brebes. Tegal Semarang lurus. Aduh. So far jarak yang sudah kita tempuh 305 kilo. Masih 200 kilo lagi sih. Oke. Berarti udah nyampe di Jawa Tengah ya. Cirebon itu Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Cirebon itu Jawa Tengah ya. Nah, lupa saya. Yang jelas Brebes itu sampai Jawa Tengah. Dan saya mau nyari tempat beli bira, nah saya perlu minum. Sini aja kan nih.
Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis botol satu kecil. Kabupaten Brebes 31 derajat. Lima 15 menit cukup. Jam 11 lewat 15 nih Om. Kita lanjut ke arah Brebes. Oke, 4 jam 43 menit, 200 kilo lagi. Ya seperti ini Om, kalau Pantura di siang hari jalannya cor-coran, silo mantul ke atas. Nah, tapi 31 derajat sih tadi saya ukur nih di sini Brebes ini, nggak terlalu ya. Air apa nih truk? Biasanya kalau sampai 32, 33 tuh baru berasa panas banget lah. Kalau 31 sih ya masih inilah, masih oke lah. Tapi kalau ngalir kayak gini nih nggak macet ya, oke lah. Kiri itu lingkar luar, kalau lurus kota Brebes Om. Nah dulu waktu kapan ya, berapa kali ya yang pas saya ke Dieng sama ke sana ke Lombok, itu lewatnya lewat sana tuh, lewat lingkar luar, nggak lewat kota Brebes. Emang lebih cepet sih, cuman jalannya tuh ya gitu Om, di belah hutan bakau gitu ya, di pinggir pantai, panas ya, maksudnya nggak enak aja gitu, kanan kirinya masih bakau, jadi nggak ada penghuni, jarang-jarang gitu, nggak kayak di sini. Emang lebih cepet kalau misalnya di kotanya macet gitu ya, di sana kan makanya dibikin lingkar luar. Tapi ya itu, kalau misalnya malam, sore atau pagi gitu ya, ntar lawannya tuh bis-bis antar kota kayak gitu tuh. Kalau sekarang mungkin truk-truk ya lewatin sana, jadi lewat kota aja saya lebih santai. Estimasi 4 jam 17 menit lagi. Masih jauh. Dan agak-agak mulai lapar perut saya nih. Atau makan di mana nih? Tapi tanggung sih mungkin di Pekalongan kali. Nggak tahu juga deh. Ntar deh sedapatnya seenaknya deh. Plaza Tegal, Rita Supermall. Ini apa nih? Mall Pelayanan Publik Kota Tegal. Oke. Kayaknya kita di pusat kotanya Tegal ini sepertinya ya. Pas terik-teriknya, pas melintas di kota Tegal. Nah itu dia, berangkat jam 5 lewat dari Bintaro, di Tegal pas jam segini nih Om. Tadi kan saya ngeresnya tuh cuman apa ya, isi bensin sama minum air putih lah ya, Transmart. 15 menit taruhlah setengah. Ini di ruas jalan ini Om, Tegal Pemalang, pas jam 12.15, matahari di atas kepala. Ini ruas jalan yang paling bikin stamina saya terkuras deh.
kali waktunya makan siang. Terus sudah mau berapa jam tuh? 6 jam, 7 jam motoran. Nah, kayaknya udah mau semaneng saya bentar lagi nih. Jadi kita nyantai aja dulu deh. Kalau ada tempat makan boleh, tapi kayaknya sih nggak di sini sih. Tadi saya bilang di mana? Pekalongan ya. Kabupaten Pemalang. Oh, kita telah tiba di Kabupaten Pemalang. Habis Pemalang, Pekalongan. Habis Pekalongan apa? Batang. Habis Batang mana? Kendal. Baru Semarang. Kita tinggal 2 baris, takutnya ntar wih, pertama kono pertama. Wah, ngantri juga pertama ternyata. Saya kira bakal kosong, ternyata. Keren juga nih carry, ternyata pakai Pertamax. Iya masih. Oke, kita udah ngisi 80.000. Dan di depan kita akan memasuki wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemalang coret. Pekalongan nih. Selamat datang di Kabupaten Pekalongan, kota santri. Yang lapar ya. Kabupaten Batang. Satu persatu sudah kita lalui ini. Dan saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Batang. Nah, jadi waktu saya motoran ya, waktu 2 tahun yang lalu kali sama istri saya ke Dieng, terus ke Jogja, lewat jalur selatan, itu saya Batang belok kanan ke arah Bawang dong, jadi nggak lurus. Jadi bisa dibilang ini kalau saya nanti terus sampai Semarang, ya inilah pertama kalinya saya solo touring nembusin Batang, lewatin Alas Roban, arah Kendal terus sampai Semarang. Ya mudah-mudahan aja arah Kendal lah ya, amin. So far so good, cuaca bersahabat. Tadi pas panas-panas itu yang di Tegal Pemalang tuh ya emang menguras banget sih, mau nggak mau, dan emang wajib kita ngeres, kita minum lagi Rom, kita hidrasi. Setelah kita minum, kalau saya sih diban lagi pakai es americano, wah, baru recas lagi gitu. Wajib kalau minum air putih, wajib. Kalau kopi bonus. Cuman dari tadi tuh mau makan tuh antara ragu atau makan enggak, mau berhenti juga sayang.
saya jangan cari penyakit waktunya makan-makan gitu sambil ngeres. Oke lah, masalahnya saya dari tadi nyari tempat yang adem gitu nggak nemu. Semarang lurus, Suara Tunggal kanan. Banyak perbaikan jalan di sebelah kanan, hati-hati aja. Oh, dicor kali ya. Iya, dicor lagi. Masya Allah, tinggi banget. Mantap. Di Batang tuh gini nih, Batang Pekalongan, Batang ke arah mana? Sana Kendal ya. Jalannya berkontur, naik turun, belok belok, terus view-nya bukit, hutan, dan hawanya adem. Beda banget sama yang di Pantura tadi. Enak di sini, nggak ngantuk. Buat cruising juga enak banget. Set. Berkontur. Macet apa ini? Aduh, mobil ikut-ikutan lewat kiri sih. Lawang nih depan nih, Limpung kan, Medono Limpung. Kayaknya ada perbaikan jalan kali sebelah kanan. Oh iya, tuh pengecoran jalan tuh. Jadi dibuang ke arah lawan, jalur lawan. Yang kanan mogok, ada truk. Pantesan. Jadi ada truk transformer mogok sebelah kanan. Oh itu tuh om, sebelah kanan tuh ke arah Bawang, cuman ditutup. Nah ini sebelah kirinya lagi dicor nih, kayaknya macet. Oke, balik ke lajur semula, lancar lagi. Kita gas kembali. Dan kita memasuki daerah Alas Roban.
Ini jalur kendaraan kecil. Kalau bis kendaraan besar, bis truk itu di bagian sebelah kanan dong. Podomoro Hotel. Wih, ada hotel di sini. Jadi kalau ingat Alas Roban itu, ingat waktu saya kecil kalau pulang kampung ke Jogja tuh naik bis kan. Pasti lewat Alas Roban karena dulu belum ada kan Trans Jawa Cipali itu belum ada. Lewatin sih ini nih. Kan nyampe Alas Roban tuh sekitar jam berapa? Jam 1 gitu. Serem. Dulu maksudnya waktu masih naik bis. Itu lajur darurat tuh buat buangan kalau remblong tuh ke atas tuh. Oh, makanya truk beneran berat suruh lewat sana ya, kanan ya, tuh jalur itu tuh sebelah kanan, karena yang ini turunannya panjang kali ya, takut ngeblong. Kendal lurus, Semarang lurus, kawasan industri Batang kiri, Industropolis Batang. Nama jalan Kabupaten Batang. Di depan kita masuk Kabupaten Kendal. Ada jembatan juga di sebelah kanan. Cakep juga. Arah mana tuh? Mantap. Lanjut baca lagi deh. Bingung mau makan apa saya bener. Ini jalan lingkarnya nih Om, lingkar Weleri. Ini kalau nanti pas lampu merah lurus tuh ke arah kotanya, karena kita ambil kiri, karena gak yang ngelingkarin sih, ngelambung. Itu lewatin belas persawahan. Oke, udah pada dipanen. Ngeri banget mobil digendong kayak gitu. Kenceng lagi jalannya. Ngeri. Terbawa besi. Nah, ini aja nih. Iya. Ya. Kita di sini aja Om. Namanya warung budidaya. Atau budidaya apa? Yang penting kita makan dulu aja. Kita akhirnya dapat makan siang juga nih. Jadi saya makan prasmanan sih, bukan prasmanan ya, warung nasi aja. Ikan laut, ikan apa, balenang atau apa gitu. Sama
singkong, orek, sambal. Biasa tawar. Sepertinya akan nikmat makan kali ini. Maksudnya agak lembek kan? Ya, makasih Pak. Yes. Kita lanjut. Kilo lagi 58 menit semuanya bordri. Ini kali pertama saya menginjakkan kaki di Kendal. Ada satu teman saya nih orang Kendal, bekas ya teman seprofesi. Pasar Kota Kendal namanya, pusat kotanya. Cuman kurang agak enak kali ya, kurang enak kali ya kalau jalan utama kota gitu ya, jadi jalur truk kontainer gede-gede tadi di belakang tuh lewatin sini, ngeri banget. Dia nggak punya ini ya, lingkarnya kali ya. Kendal nggak ada jalur lingkar. Makam Wali Joko. Tuh, makam Wali Joko. Ada ya Wali Joko. Rombongan santri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, asal Kendal, bersama Bupati, Wakil Bupati, Basnas Insya Kabupaten Kendal. Rombongan Kendal beribadat. Oke. Jadi yang rombongan santri Lirboyo ya, Kediri ya, udah pada mulai balik tuh. Keren amat, dikumpulin satu kabupaten tuh yang nyantri di sana. Asik. Tiba-tiba gelap. Satu menit lagi, tapi awannya gelap begini. Let's see aja. Yang penting kita udah bawa jas hujan sih. Kita pakai jas hujan dulu dah. Yang penting saya mengamankan handphone nih, karena saya udah 2 kali handphone kehujanan konslet. Kilo lagi padahal. Di sini kering kerontang. Gara-gara handphonenya saya masukin, saya nggak tahu wilayah sini, akhirnya udah saya ambil kiri aja nih, daripada tadi lurus terus macet ngikutin arah truk. Kayaknya ke arah Jawa Timur malah tuh, ke arah Demak kali lurus tadi. Dan inilah kali perdana saya menginjakan kaki di Semarang. Ya belum pernah Semarang selama ini. Sugeng Rawuh. Belok kiri.
Belok kiri kayaknya langsung nih. Kering, bener-bener kering. Tadi di sana gelap banget, terus hujannya gede banget, basah semua. Menit lagi, 5,6 kilo. Oke. Cuman merah, berarti macet nih. Oh, gimana nya? Udah kayak rumah susun, tinggi-tinggi banget tuh. Berarti ini di daerah ini kali ya, ke pelabuhan kali ya, Tanjung Mas. Kalau di Jakarta kan Tanjung Priok gitu, sini Tanjung Mas kali ya. Tahu deh, ntar saya lihat petanya deh. Nama jalan sih Jalan Yosudarso tuh di map. Daerah apa sih namanya ini? Kalau di map namanya Jalan Usman Janati, Jalan Arteri Utara. Udah apa deh. Pokoknya intinya ini lah Om tuh. Kapal-kapal nelayan tuh lagi bersandar. Kita belok kanan. Atau dilotin mana nih? Gara-gara tadi kehujanan, mapnya saya matiin, handphonenya saya taruh dalam, nyasar deh. Sudah, kita ikutin aja. Mudah-mudahan jalurnya manageable. Jangan jalur off-road. Daerah pelabuhan kalian ya. Pelabuhan Semarang. Ya menarik sih. Melewati daerah-daerah pelabuhan begini. Ih, mantap, truknya gede-gede. Peti kemas. Ini lagi mundur dia. Tuh, lihat tuh. Mundurnya begitu. Kalau nggak ahli, nggak lihai, nggak masuk. Pasti nih kalau habis dari daerah pinggir laut ini, kalau sampai kena air payau gini nih, harus dicuci nih pakai air dingin. Ngeri karat. Mungkin nanti kali pasti Semarang kali di rumah temen. Di Semarang, di Surabaya. Saya cuci di sana. Tipis banget. Ayo, motor ngeri banget. Nah, motor kalau kayak gini jangan maju-maju, tunggu aja dulu.
memang perlu skill, nggak cuma skill. Jadi supir truk peti kemasnya mantap, udah aman. Oke. KRL ada KRL, ada kereta lurusan bener ya, lurus lewatin rel belok kiri. Coba wih, pada nekat deh orangnya. Sepeda nerobos berani banget, Pak. Luar biasa, luar biasa. Kereta apa? KA Harina, Surabaya Pasar Turi Bandung. Oh, kereta ini Om, Surabaya Pasar Turi ke Bandung, kereta api Harina. Baru tahu saya. Oke. Ini kan udah daerah Kota Lama ini, ya, dari bangunannya. I see. Hihi. Iya nih Om, kita sudah memasuki daerah Kota Lama Semarang, stasiun Semarang Tawang. Asik. Ini apa nih? Pabrik rokok Praulajar. Spiegel, anak parkir umum Kota Lama. Oke. Oh, Manon Butik Hotel di sini. Stasiun Semarang Tawang. Sebelah kiri saya tuh. Hotel Pelangi Indah. Hihi. Ini dia daerah Kota Lama. Apa nih? Golden Tiger. Kita muter-muter aja dulu. Oh, ini Om, sebelah kanan nih, Raden Patah Heritage. Jadi semalam tuh saya waktu nyari penginapan ya, hotel gitu ya. Jadi ada 2 tempat sih di sini nih. Jadi namanya apa tadi tuh, Raden Patah Heritage. Itu dapat di
lumayan harganya tuh, di 400 kurang sekian lah, jadi sekitar 395 gitu, 900 ya, 400 kurang 25 gitu. Itu hotel kamarnya tuh cuman yang ekonomi twin gitu, padahal ekonomi twin doang, bukan yang apa yang di atasnya itu kan ada. Sedangkan di Hotel Horizon yang di sana om, dekat museum arah kebalikan jalan ini, itu saya dapat 475. Nah dipikir-pikir selisih 100 kayaknya bagusan mendingan di Horizon gitu, udah bintang 3, terus dia hotel bangunan hotel lah gitu ya kan. Kalau yang Raden Patah itu kan rumah bangunan tua zaman Belanda ya. Walaupun eksotis sih, tapi ngeri-ngeri juga kali, serem ya. Nah kalau Horizon kan modern. Nah saya pikir mungkin mau ini juga, aduh deh kita jadiin aja deh. Teman saya pikir-pikir, aduh sayang juga kalau cuma sendiri gitu, mahal-mahal. Kalau sama istri sih nggak apa-apa, saya bela-belain. Masalahnya kan saya sendiri gitu, gak tega saya. Paling nggak sendiri tuh budgetnya di 250.000 gitu, di 200 ya, 250 ya. Nah sebenarnya nggak jauh-jauh dari sini tuh banyak sih Red Doors, tapi kok ya saya sih baru ngeliat review orang aja ya, sama foto-fotonya tuh kayaknya gimana gitu. Termasuk ada bobo pot di sini yang murah tuh, tapi kayaknya saya malam ini perlu tempat yang bisa, yang agak-agak proper lah. Walaupun, nah ini bobo pot nih. Ini bobo pot kiri nih. Akhirnya saya putuskan nyari ini Red Door juga, cuman ini agak jauh dikit sih dari kawasan kota lama, tapi insya Allah tempatnya worth it sih, bangunan baru sih om, katanya sih. Saya juga belum pernah ya, kita lihat aja ntar. Belum puas tadi muterin ke daerah kota lama, coba kita puterin sekali lagi aja. Tadi kan di daerah sana ya. Sekarang ke arah sini. Pringsewu, kota tua nggak sih? Hai. Ini kita muter-muter aja, selama nggak ada perbodan, nggak ada larangan, kita lewatin aja. Wih, banyak yang foto-foto juga om.
Eagle kanan. Oh, ini yang gereja itu ya, gereja Beleduk ya. Wih, GPIB Immanuel sekarang kan, tapi nama dulunya gereja Beleduk kalau nggak salah. Tadi udah lewat sih, apa-apa lah, kita putar aja lagi. Sipnya tuh ini ya, bebas kendaraan sih. Kurang sip, tapi saya senang bisa motoran di sini. Maksudnya kalau steril gitu, nggak ada kendaraan, masih kali ya jalan kaki gitu, tapi ya ntar malam kali bagus nih. Mandiri Imputan Tular. Museum Kota Lama. Oh itu tuh Horizon tuh, Hotel Horizon. Jadi semalam itu rate-nya 475. Tuh di depan tuh. Nah di sana Kampung Batik. Jadi kalau saya ngajak istri, pengennya ngajak ke sana kan, Kampung Batik. Dan ini kanan, ini adalah Museum Kota Lama. Kita agak menjauh, berapa? 1,1 kilo dari sini. Kanan. Gini amat tempatnya. Jadi ini lokasinya nih. Lokasi Red Door-nya Urban View di Citarum, namanya Citarum. Mana begini, posisinya di tengah-tengah ruko-ruko, ekspedisi truk, terus nggak ada parkiran, open begitu, ngeri juga saya jujur. Kanan kirinya truk. Assalamualaikum. Hei. Tuh. Dapat intinya apa aja nih? Dua. AC, coba AC nyalain. AC nyalain. On. Walaupun kecil tapi bersih gitu nih.
Ya bangunan baru sih, kiblat ke arah sana. Kekurangannya cuma masalah parkirannya sih, tapi sih masa sih tanya aman katanya. Cuman ya insya Allah aman sih. Kayak gini hotel tuh harusnya. Jadi kalau dibilang recommended, tempatnya enak sih om, bersih gitu, walaupun kecil tapi bersih gitu. Tinggal masalah parkirannya aja. Nah mungkin tadi pas saya datang tuh motor berantakan gitu ya, jadi di luar banget kesannya kayak nggak aman. Tapi kalau udah malam sih udah pada maju. Kalau kita bisa dapat parkiran di depan, itu insya Allah lebih aman tuh. Dan di sini dapat wifi full, terus ada free channel TV. Aduh. Kita makan dulu om, nasi goreng ala-ala Semarang nih. Jadi saya mesen biasa, telurnya double, satu di dadar, nasinya sedang, sambalnya ini ada apa nih, timun sama kol. Harganya tadi berapa ya, 18.000 telur double tuh. Oke, saya makan dulu ya. Nah di sini kan colokannya kan cuma satu nih om, makanya saya sarankan kalau touring tuh selalu bawa kayak gini nih, kabel extender nih, walaupun cuman berapa nih, 2 sama USB-C ada 1.3.4.5.6, lumayan 6 itu nambah-nambah, karena emang nggak ada sih, cuma satu, tempat lain nggak ada gitu. Oke, karena sudah malam nih, sudah jam berapa ya, jam 21.20, dan rencana pengen explore malam-malam di kota lama Semarang cancel karena capek banget badan. Kan kita tidur aja, kita matiin lampunya. See you tomorrow morning insyaallah.